Halo sahabat Assalamualaikum pioner. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info. Dan selamat hari Minggu ya. Selamat libur dan selamat istirahat Anda di rumah semuanya. Ya hampir dan 4 tahun tersebut ya, kita itu mengawali punya mimpi yang nambang kedepannya ada dengan 3 petir tahun ya. tapi entah bagaimanalah mereka nggak ngerti memberikan kok kita hari ini ya nggak mungkin perubahan tentunya atau di masa yang akan datang. Nah itu yang pertama. Nah jadi teman-teman, Yang kedua, ada untuk juga mematuhi yang kebijakan nanya, Pi ya, kok dan bisa dari perilaku yang dilarang, koin Pi itu termasuk menjual koin Pi harganya, untuk ditukar dengan ya, mata uang value-nya lain, menjual akun itu Pi sama mengikut handphonenya angka, ya, kalau kita kepada bilang, orang lain, global consensus, menggunakan skrip otomatis apapun akun mereka dan membuat akun palsu itu sangat dilarang koin. sekali oleh core Itu team. kan sama Nah, dengan bahkan 1 koin jika perintis lulus KYC, perilaku ya, terlarang atau dapat menyebabkan akun KYC dibekukan. Nah hari ini kan 4,7 lagi miliar perjuangan gitu ya, nah, akun-akun yang akan di KYC. Terjadi, nah dan orang pasti punya 2 beberapa koin hari saja ini ya, semalam ya, juga itu teman-teman itu saya sudah banyak yang mendapatkan slot KYC dan lulus KYC ya, seperti itu ya. Artinya core team terus bekerja dan membuat KYC berikutnya semakin lama bisa semakin baik dan anda semuanya bisa lulus ya. Nah dan kemudian kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang terlarang, itu maka punya akun tadi bisa dibekukan, dicabut, dibakar ya, atau di burn. 0,0 sekian koin, beli mobil 0,0 sekian koin. Nah itu kok bisa gitu. Nah jadi kok beruntung banget orang yang ya nambang itu disamakan dengan punya aset yang sangat luar biasa. Nah jadi begini teman-teman, ya ini ya apa ya, pemikiran gitu ya. Nah kita melihat bahwa yang namanya sistem itu tidak bisa kita tebak, walaupun bisa kita analisa ya. Yang pertama gini, kita punya uang nih 1 juta gitu ya. Nah kemudian ditukar dengan emas misalnya kan gitu. Nah kemudian kita tanya lagi, kok bisa uang ditukar emas? Nah seperti itu. Karena bisa, karena ada nilai kan gitu. Nah ada nilai dan kemudian ada yang namanya kebiasaan. Nah jadi uang ditukar beras, uang ditukar semua dagangan dan lain sebagainya itu karena kebiasaan. Nah kedepannya ini juga akan kebiasaan. Nah kita tidak tahu ke depan apakah uang-uang fiat itu akan ditarik ya. Uang-uang rupiah, dolar dan lain sebagainya itu dijadikan satu macam uang, penggunaan uang digital, atau kita tidak tahu ke depannya memang yang namanya era ya, yang namanya zaman. Nah kemudian blockchain nanti yang ditentukan oleh core team sendiri ini memang benar-benar ditujukan untuk masyarakat dunia, dan mungkin nanti ya angka dari 0,0 sekian itu atau CoinFi itu harganya bisa konsensus. Nah ini mungkin seperti itu ya. Jadi nggak heran kalau hari ini Cina itu bersikukuh dengan nilai itu gitu. Nah kita nggak tahu, di sana juga banyak yang punya 2.000 koin, 3.000 koin, 4.000 koin ya. Mungkin ada juga yang punya 2 koin, 3 koin, 4 koin dan lain sebagainya. Nah bisa jadi ini nanti akan menjadi sebuah perputaran yang sangat besar tentunya seperti itu. Nah kita nggak usah pusing-pusing ya, kita nggak usah bingung-bingung, kita ikuti saja orang-orang yang punya cara berpikir cerdas ya, orang-orang yang punya kemajuan pemikiran teknologi ke depannya dengan blockchain seperti Nicholas dan Ching Dovan. Kita ikuti saja. Kalau misalnya nanti di Cina memang sudah matang ya, kemudian diikuti negara-negara lain, karena saya lihat Cina memang di Malaysia yang mulai Cina, di Taiwannya jelas Cina, di Vietnam juga Cina, dan mereka Cina-Cina itu memang luar biasa. Nah ya kan, kalau di Indonesia ya mungkin nanti Cina-Cina juga yang mulai. Nah itu, nah jadi kalau itu nanti sudah berjalan ya, Anda nggak usah buru-buru, diam, tenang, Anda punya koin. Nah mana tahu kalaupun nggak ikut global konsensus ya, kemudian Anda tukarkan, diminta sama orang Cina datang ke rumah Anda, atau nanti Anda simpan diam-diam kayak Bitcoin dulu ya. Dulu misalnya kita punya 4 Bitcoin, diam-diam lama-lama 1 miliar juga kemarin kan gitu kan. Nah kemudian itu ya
pasti ada yang beli, ada yang nawar, ada yang nanya. Nah, disitulah Anda jual. Mau ikut konsensus silakan, mau satu koin 100 juta, 10 juta, 30 juta, ya itu silakan. Karena ini adalah merupakan kebutuhan. Anda punya BTC, kalau mau Anda jual 10 juta hari ini, ya itu terserah. Kalau Anda mau jual 20 juta terserah. Kalau mau ikut pasaran ya mungkin 200-300 juta ya terserah. Nah, itu arti dari sebuah mata uang Fi ini. Nah, jadi teman-teman, kita melihat ya beberapa raksasa internet itu udah jelas seperti Facebook, dimulai dengan hal kecil ya, Februari 2004, kemudian sampai 2012 dengan ya angka sedikit, sekarang sudah untung besar. Kemudian Google ya dengan mulai tahun 98 sampai 2004 diolah-olah. Nah, kemudian dengan modal yang hanya 23 miliar sekarang gila-gilaan ya. Kemudian Alibaba, Amazon. Nah, itu semua sama. Mereka awalnya dari kecil-kecil dan makin lama makin dibutuhkan oleh orang-orang, oleh masyarakat dunia, dan asetnya semakin berkembang. Jadi jelas teman-teman ya, kita fokus saja dengan yang namanya nambang. Kita lihat berita berseliweran di media sosial, baik dari negara kita sendiri maupun negara orang lain. Karena raksasa teknologi ini ya, ini akan menumbuhkan ya sebuah gebrakan yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Nah, melihat Pi ya melihat Pi, ambisi Fi ya lebih besar daripada orang-orang besar yang disebutkan di atas. Pi memiliki ambisi untuk menciptakan platform bebas mineral bagi orang-orang yang untuk bergabung, bermain ya. Kemudian Pioneers adalah faktor untuk peluncuran awal, platform rantai blok adalah trik ya. Koin-koin Pi ini akan dikunci, kemudian nanti akan dibuka, kemudian akan dihargai, memakai web 3.0, teknologi baru blockchain ya. Koin terdesentralisasi, dan ini sebuah kapal yang akan masuk jaringan operasi. Jadi orang-orang besar pasti akan melihat ya bahwa koin Pi ini kedepannya memang benar-benar ya dibutuhkan dan diperlukan bagi orang banyak di dunia ya. Jadi dibandingkan dengan ya orang fanatik yang teknologi, mereka memilih donatur berbakat, elit dan lain sebagainya. Jadi investor itu Pi memilih komunitas perintis dengan investor dari Pi Network sendiri. Nah, kemudian juga teman-teman, jika usaha Anda dianggap sebagai investasi, mengapa tidak berinvestasi dengan tujuan Pi ya menjadikan sebuah kemajuan dari 4 tahun yang lalu ya. Dan faktanya ya mungkin banyak sih teman-teman juga yang nggak mau gabung. Nah, seperti itu ya, memang benar apa yang kita pikirkan tadi ya. Kita pikirkan kok bisa begini-begini. Nah ya itulah, jadi kita lakukan saja apa yang kita pikirkan. Nah, dan kita akan melihat ke depannya apa yang akan terjadi. Jadi berharaplah bahwa Pi ya ini ke depannya akan benar-benar menjadikan sesuatu hal yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Jangan rapuh cara berpikir kita ya. Jangan jauhlah tentunya dari orang-orang yang berpikiran luar biasa. Mungkin cara berpikir kita dengan teknologi, dengan bahan ya, dengan pekerjaan itu nggak cocok. Nah, kalau kita samakan pemikiran kita dengan core team, kita tidak mampu karena kita hanya punya otak, kita hanya berpikir, tapi kita tidak punya yang namanya alat-alat ya teman-teman ya. Nah, jadi jelas sekali, jangan sampai bingung untuk kemajuan Pi ke depannya. Terima kasih, sampai bertemu kembali, sampai berjumpa dan salam petir.